Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini, saya akan membahas materi tentang hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dengan submateri adalah hak-hak dalam TAP MPR tentang hak asasi manusia. Kemudian yang kedua adalah hak-hak yang diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Baik, kita mulai yang pertama. Hak-hak dalam TAP MPR tentang HAM. Hak-hak tentang hak asasi manusia dalam TAP MPR itu diatur dalam TAP MPR nomor 17 Romawi _MPR _1998 tentang hak asasi manusia. Secara garis besar, dalam TAP MPR nomor 17 Romawi 1998, hak-hak yang dijamin dalam TAP MPR itu adalah yang pertama, hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam pasal 1. Yang kedua adalah hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana diatur dalam pasal 2. Yang ketiga, hak mengembangkan diri sebagaimana diatur dalam pasal 3 sampai 6. Yang keempat, hak keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 7 sampai 12. Yang kelima, hak kemerdekaan diatur dalam pasal 13 sampai 19. Kemudian yang keenam, hak atas kebebasan informasi sebagaimana diatur dalam pasal 20 sampai 21, yang ketujuh hak keamanan pasal 22 sampai 26, dan kemudian yang terakhir adalah hak kesejahteraan sebagaimana diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. Nah, hak untuk hidup ya sebagaimana diatur dalam pasal 1 bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, hak untuk hidup ini adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang yang merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan dan seharusnya tidak bisa dicabut dalam keadaan apapun. Sehingga hak untuk hidup itu tidak boleh dicabut oleh orang lain. Nah, ini ketentuan pasal 1 TAP MPR nomor 17 Romawi tahun 1998. Kemudian, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ini adalah hak setiap orang untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan ya seharusnya adalah menjadi kebebasan atas calon suami dan calon istri untuk membentuk dan keluarga dan melanjutkan keturunan. Nah, membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan itu hanya dapat dilakukan melalui perkawinan sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor atau Undang-Undang Perkawinan ya nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan hanya dapat dilakukan melalui perkawinan yang sah yang dilakukan secara bebas antara calon suami dengan calon istri. Kemudian yang ketiga adalah hak mengembangkan diri ya sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4, 5, 6. Nah, di dalam pasal 3, setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Kemudian pasal 4, setiap orang berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk pengembangan pribadinya, memperoleh dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian juga pasal 5 ya ditentukan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi kesejahteraan umat manusia.
Dan kemudian di dalam pasal 6 bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Nah, ini adalah hak mengembangkan diri. Kemudian tentang hak keadilan, ini diatur dalam pasal 7 sampai dengan pasal 12 TAP MPR nomor 17 Romawi tahun 1998. Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan dalam hubungan kerja berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. Dan kemudian dalam pasal 10 ya, bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Kemudian pasal 11 bahwa setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja. Dan kemudian dalam pasal 12 bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Nah, jadi inilah hak keadilan. Kemudian hak kemerdekaan diatur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 19. Nah, dalam pasal 13 ditentukan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi setiap orang itu ya bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. Jadi tidak ada yang boleh atau tidak ada yang membatasi setiap orang untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Kemudian setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran. Setiap orang bebas memilih pekerjaan. Setiap orang bebas memilih kewarganegaraan. Dan setiap orang bebas untuk bertempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya, dan berhak untuk kembali. Dan di dalam pasal 19 ditentukan bahwa setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, jadi pasal 13 sampai dengan pasal 19 ini mengatur tentang hak kemerdekaan bagi setiap orang. Kemudian hak atas kebebasan informasi pasal 20 sampai pasal 21. Nah, hak atas kebebasan informasi menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Kemudian setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, inilah hak atas kebebasan informasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 sampai pasal 21 TAP MPR nomor 17 Romawi tahun 1998. Kemudian hak keamanan. Nah, ini hak keamanan diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 26. Inti daripada hak keamanan itu adalah sebagaimana diatur dalam pasal 22 bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dan berhak untuk perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Kemudian berhak mencari suaka dan memperoleh perlindungan politik dari negara lain, berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, dan kemudian adalah berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian hak kesejahteraan bagaimana diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33, yaitu hak atas kesejahteraan ya, yaitu berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus di masa kanak-kanak, di hari tua, dan apabila menyandang cacat, berhak atas jaminan sosial, kemudian berhak untuk mempunyai hak milik pribadi, dan hak milik itu tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun, dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ini adalah hak kesejahteraan. Nah, itu tadi adalah hak-hak sebagaimana yang diatur dalam TAP MPR nomor 17 Romawi _MPR _1998 tentang hak asasi manusia. Sekarang adalah hak-hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Ada beberapa hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Ini sama dengan yang sudah dijelaskan di depan. Kemudian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, ya. Kemudian hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Nah, ini pengembangan daripada TAP MPR nomor 17 Romawi _MPR _1998 tentang HAM. Ada beberapa hak yang belum diatur di dalam TAP MPR yang kemudian diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 99, yaitu hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Saya ulangi lagi bahwa dalam Undang-Undang 3999 ya diatur tentang hak-hak asasi manusia sebagai bentuk jaminan terhadap hak asasi manusia setiap orang, sebagaimana ya yang telah diterangkan di depan, ya, yaitu hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam pasal 9, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana diatur dalam pasal 10, hak mengembangkan diri pasal 11 sampai pasal 16, hak memperoleh keadilan pasal 17 sampai 19, kemudian hak atas kebebasan pribadi pasal 20 sampai 27, hak atas rasa aman pasal 28 sampai 35, kemudian hak atas kesejahteraan pasal 36 sampai 42, hak untuk turut serta dalam pemerintahan pasal 43 sampai pasal 44. Nah, ini saya jelaskan sedikit bahwa hak turut serta dalam pemerintahan itu adalah hak untuk dipilih dan memilih sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, ya, baik sebagai pejabat publik ya di tingkat pusat maupun pejabat publik di tingkat daerah, gitu ya, sebagai presiden, wakil presiden, sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wali kota, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPR provinsi, anggota DPR kabupaten dan kota, anggota ya DPR kabupaten dan kota, dan pejabat-pejabat administrasi. Jadi setiap orang berhak untuk turut serta dalam pemerintahan. Lebih jelas ini di dalam pasal 43 sampai dengan pasal 44. Kemudian hak wanita ya dan hak anak-anak. Ini saya sampaikan di sini ya bahwa hak wanita bagaimana diatur dalam pasal 45 sampai dengan 49 ya. Ini adalah hak asasi manusia. Di dalam berbagai bidang kehidupan, ya, wanita mempunyai hak, ya. Misalnya adalah di bidang politik, ya, di bidang politik, kemudian di bidang ekonomi, bidang sosial budaya, ya, dan seterusnya. Ya, maka
wanita atau perempuan itu memiliki hak-hak sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang ini, ya. Misalnya untuk menjadi kepengurusan dalam partai politik, ya, kemudian menjadi anggota DPR atau anggota legislatif, menjadi pejabat pemerintahan baik di eksekutif, yudikatif, legislatif, ya. Ini di dalam undang-undang, ya, khususnya undang-undang pemilu, ya, itu harus menjamin keterwakilan perempuan atau wanita, ya, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Nah, ini diantaranya adalah hak-hak wanita atau hak-hak perempuan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Kemudian hak atas hak anak, ya. Hak anak atau hak asasi anak. Hak asasi anak ini diatur di dalam pasal 52 sampai dengan pasal 66, ya, sampai dengan pasal 66. Nah, di dalam pasal 52 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas pelindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak itu adalah hak asasi manusia, dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Nah, beberapa hak, ya, yang dimiliki oleh anak misalnya adalah hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan. Kemudian hak atas satu nama dan status keluarga negara. Di samping itu, bagi anak yang mengalami cacat fisik atau cacat mental, maka berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara. Untuk apa? Untuk menjamin kehidupannya agar sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ya. Kemudian anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali. Nah, ini adalah hak-hak anak, ya, sebagaimana diatur dalam pasal 52, 53, 54, 55, ya, kemudian pasal 56, 57 sampai dengan pasal 66. Saya kira ini materi yang bisa saya sampaikan tentang hak-hak yang dijamin di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu di dalam TAP MPR nomor 17 Romawi /MPR /1998, dan yang kedua di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Semoga ini dapat memberikan pengetahuan bagi Anda semuanya. Sampai jumpa pada materi yang berikutnya. Terima kasih.